Halo, Pak Iya, Yayo. Pak. Iya. Eh, jelas didengar? Kalau di gereja jelas, Pak. Tapi saya tak tahu yang di YouTube, Pak ya. Oh gitu. Oke. Jadi kita tetap aja mulai untuk beribadah ya Pak Yayo. Kita teruskan dalam suatu sesi firman Allah. Selamat pagi dalam anugerah dan kasih sayang daripada Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan beribadah meskipun yang online. Pada pagi hari ini ada sedikit kendala dalam suatu YouTube, tapi kami percaya Tuhan memberikan anugerahnya. Gimana caranya nanti kita tetap bisa mengikuti YouTube yang ada. Jelas ya Pak Yayo, tetap di sana bisa jelas ya. Pak Yayo, Iya, jelas. jelas ya. Oke, kalau gitu. Iya. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembicaraan dalam khotbah ataupun dalam pembicaraan firman Allah pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita akan berbicara bahwa pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kata-kata Yesus yang ada di dalam Yohanes 6 ayat 27, 28, 29. Kali ini kita akan membahas dalam ayat yang sama, tetapi hari ini kita akan membahas dalam suatu Yohanes 6 ayat 27, yaitu lebih ke dalam ayat yang ini. Kalau waktu yang lalu di ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Nah, sekali ini kita akan membahas ke Yohanes 6 ayat yang ke-27. Kita meneruskan pembicaraan yang minggu yang lalu. Mohon bantuan Pak Yayo. Oh, bukan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Bisa dibantu membacakan firman Allah sekaligus mengecek saluran suara atau internet yang ada, sehingga bisa berjalan lancar apa yang ada saat ini. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat yang ke 27. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Iya, betul. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya. Jadi ini kalau saudara mempunyai suatu Alkitab yang 2 warna, ini adalah warna merah. Warna merah itu adalah tanda, adalah suatu perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yaitu Tuhan mengatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mungkin saudara bisa mendengar suatu YouTube 2 minggu yang lalu, karena setiap kali kita mendengar, mungkin yang kita dapatkan adalah berbeda. Jadi dalam hal ini, mungkin hari ini kita mendengarkan, kita mendapatkan suatu sebentar, ini ada telepon masuk sebentar, ini nanti ini saya matiin aja. Mungkin ini banyak yang komplain ini dari Pak Sutrisno bahwa siarannya nggak bisa masuk ini. Oke, nanti aja ini biar
Jadi saya teruskan kembali bahwa saat ini Tuhan menginginkan kita bekerja untuk makanan yang tidak akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, sedikit demi sedikit saudara ngikutin apa yang ada. Nanti kita akan tahu ujung-ujungnya bahwa makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal itu adalah suatu jalan kehidupan daripada yang Tuhan Yesus Kristus sediakan dalam hidup kita. Tetapi untuk mengerti sampai kepada ini semua, kita akan setahap demi setahap mengapa makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu adalah makanan jalan baru ataupun jalan baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita akan sedikit demi sedikit bahwa kalau manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, itu adalah soal makanan. Demikian juga saat ini Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan menyucikan kehidupan kita. Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Itu semua adalah dari soal makanan. Memang banyak kali hal ini makanan yang pada hidup yang kekal banyak kali sudah diungkapkan dalam suatu ibadah-ibadah. Itu adalah makanan, bisa mereka mengartikan suatu firman Allah dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan membahas apa arti makanan yang ada menurut Alkitab, di mana ayat diterangkan dengan ayat. Di situ sampai ayat tadi menjelaskan apa makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Akhirnya nanti jawabannya adalah makanan yang kepada sampai jalan hidup yang kekal adalah jalan baru yang Tuhan sediakan. Itulah artinya. Tapi untuk menuju pengertian itu adalah masih jauh. Kita harus mengerti setahap demi setahap. Sampai akhirnya kita tahu, oh ini loh artinya. Kan begitu ya. Oke, manusia pertama jatuh dalam dosa karena adanya suatu hal makanan. Demikian juga Tuhan akan menyelamatkan manusia. Tuhan akan mengangkat manusia. Tuhan akan menyempurnakan manusia juga dari hal makanan. Seperti halnya kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia adalah makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu dalam waktu yang lalu sudah saya bahas. Saya lupa khotbah kapan, tapi saya ingat sudah pernah membahas bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah hukum Taurat. Apabila kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka hidup kita juga dalam suatu pengaruh dosa, sengat maut dalam hidup itu, sehingga hidup itu tergembalakan oleh maut, seperti halnya di dalam suatu Mazmur. Di dalam Mazmur 49 ayat 14 dikatakan bahwa seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Inilah yang dimaksud bahwa kehidupan manusia, bila ia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ini akan menuju ataupun hidup itu akan tergembalakan oleh maut. Bukan tergembalakan oleh hidup yang kekal. Bukan. Karena buah daripada pengetahuan baik dan jahat akan memberikan buah dalam hidup kita. Bahwa hidup ini akan selalu melihat pribadi kita apakah sudah sesuai dengan firman Allah dan sebagainya.
akhirnya hidup ini menyandarkan pada kekuatan diri sendiri untuk menggapai suatu kesucian, menggapai suatu kesempurnaan dan lain-lain dengan suatu kekuatannya sendiri. Padahal suatu kesucian, kesempurnaan itu adalah anugerah dan kasih karunia daripada Yesus Kristus sendiri. Sehingga dalam anugerah dan kasih karunia Yesus, kita hidup dalam hukum roh. Maka di dalam ini Roh Kudus selalu memimpin apa yang baik yang harus dilakukan. Bukan dengan kekuatan sendiri kita melakukan hal yang baik, tetapi Roh Kudus memimpin kita untuk berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dalam hukum roh saat-saat ini, kita boleh dikatakan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah lewat Roh Kudus. Dan saat ini kita akan melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, saluran kita gimana Pak Yayo? Ya, mohon bantuan dibaca. 1 Korintus 15 ayat yang 45. Masih bisa didengar suara saya sampai saat ini? Masih, Pak. Masih. Oke, ya. Ya, saya baca. Seperti ada tertulis. Oke, sampaikan, terima kasih. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi Adam yang pertama itu adalah Adam waktu jatuh dalam dosa. Disebutkan Adam atau manusia pertama itu makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, disebutkan adalah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi beda ya. Kalau Adam yang pertama itu bersifat alamiah, tubuh kita secara alamiah. Tetapi Adam yang akhir, yaitu roh hidup, roh Yesus Kristus, ini berhubungan dengan roh kita yang rohania. Manusia ini terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikatakan bertahan sampai hidup yang kekal, maka berarti bukan secara jasmania. Kalau dikatakan sampai bertahan hidup yang kekal, itu berarti yang rohania. Seseorang meninggal, itu adalah secara tubuh alamiah. Tetapi ia suatu saat akan dibangkitkan, yaitu kehidupan roh. Inilah yang dimaksud. Itu rohania. Suatu saat yang dibangkitkan bukan jasmanianya ini, tetapi rohnya yang dibangkitkan, yang dihidupkan oleh pribadi Yesus Kristus. Itu saudara bisa membaca di dalam 1 Korintus 15. Memang saya nggak siapkan ayat terlalu banyak, kalau nanti disiapkan terlalu banyak nggak akan menutupi waktunya. Itu atau saya baca sedikit aja langsung. Itu 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu pribadi Yesus Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk roh surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikianlah ayat 46 sampai 49 dalam 1 Korintus 15. Kalau yang dibangkitkan itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37. Saya baca aja ya.
Ini memang ayat sebetulnya tidak saya siapkan, tapi saya tahu ada di sini. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh jas duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi ada tubuh alamiah, ada pula tubuh rohania. Ini sampai dengan ayat 44, ya. Jadi ada tubuh alamiah, yaitu tubuh saat ini yang saudara bisa lihat saya juga. Lah, ada juga tubuh rohania, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam hal ini, kalau yang dikatakan tubuh alamiah, itu adalah seperti halnya dengan Adam. Kalau ada keluarga saudara yang sudah meninggal dan sebagainya berdasarkan ayat-ayat ini, maka itu adalah seperti sesuatu yang ditabur dalam suatu kematian. Suatu saat akan dibangkitkan dalam suatu tubuh rohania. Memang tubuh jasmania ini tidak akan dibangkitkan, karena di sini sudah diberikan perumpamaan. Kalau kita menanam suatu biji, maka yang tubuh yang tumbuh itu tadi kan bukan tumbuhan yang awal. Misalnya biji mangga, kita tanam, keluarlah tubuh biji mangga tadi. Dari biji mangga tadi keluarlah pohon mangga. Tapi pohon mangga ini berbeda dengan pohon mangga yang tadi, yang awalnya ada ini tadi. Demikian juga tubuh kita, mungkin kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saat kita hidup, kita mempersiapkan diri untuk hidup ini menjadi suatu kebangkitan dengan tubuh rohania. Karena di sini dikatakan bahwa yang kita taburkan adalah tubuh jasmania. Inilah yang mati. Kalau kehidupan ini sudah mati, maka ia akan dibangkitkan dengan tubuh rohania yang berbeda. Inilah yang kita persiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Tapi bukan berarti kita hidup ini harus mati semua. Suatu saat Tuhan akan membangkitkan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh rohania. Nah, tetapi sebetulnya saya tidak ingin berbicara soal ini. Mungkin suatu saat kalau memperdalam ini kita akan membahas dalam suatu topik tersendiri, waktu tersendiri. Kita kembali lagi kepada soal makanan ini tadi. Jadi ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Nah, sekarang kita lihat bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan bahwa Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 55 dan ayat 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya sekaligus baca 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 26. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, dalam pengertian makanan yang sampai hidup yang kekal, dalam pengertian ini adalah Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 55-56 bahwa dagingku adalah makanan, darahku adalah minuman. Nah, cuman makanan dan minuman di sini dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 24-26. Saya terus terang setuju dengan perjamuan suci, bukan tidak setuju, dan itu memang kita sangat menghargai karena itu menyangkut suatu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang saya ingin jelaskan bahwa terlebih kita supaya bisa setiap hari melakukan suatu perjamuan suci. Lebih-lebih daripada itu kita bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam suatu prosesi ibadah, prosesi keagamawian, yaitu proses kita makan roti dan anggur. Kita harus mengakui itu adalah tubuh dan darah daripada Yesus Kristus. Ini saya akui dan saya setuju banget supaya kita bisa mengingat bahwa Yesus mati untuk kehidupan kita. Supaya kita juga disebutkan di dalam ayat 25 bahwa kalau kita makan ini tadi bukan hanya mengingat, kita memberitakan, bukan ayat 25 tadi ayat 26, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita makan dan minum perjamuan suci, itu kita mengingat kematian Tuhan dan kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan di dalam perjamuan suci, kalau kita percaya dengan suatu iman yang benar, di situ ada kuasa Tuhan. Di situ kalau kita merasakan kematian Tuhan, seperti halnya di dalam waktu yang lalu sudah saya pernah bahas di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Di mana kalau kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, maka kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi meskipun kita mengingat dan memberitakan suatu kematian Tuhan, maka kalau iman itu berkembang, hidup ini banyak menerima suatu mujizat. Tapi mujizatnya bukan karena suatu roti yang bersifat alamiah dan anggur yang bersifat alamiah, tetapi dari iman kita yang membuat suatu mujizat. Roti dan anggur itu hanya adalah suatu cara seseorang yang untuk menerjemahkan dari alam yang alamiah supaya kita bisa tahu alam rohanianya itu seperti ini loh. Dengan cara menerjemahkan demikian sehingga iman seseorang bertumbuh, disitulah timbul suatu mujizat. Tetapi perjamuan suci yang seringkali diterjemahkan dengan sesuatu yang alamiah, itu bisa cuma sebulan sekali paling cepat. Bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali karena kondisi pandemi yang demikian. Ya toh? Tetapi yang jauh lebih penting, seperti halnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 ini tadi, kita bisa merasakan kematian Yesus setiap hari.
kita bisa mengerti, merasakan kematian Yesus itu berarti begini. Seperti 2 minggu yang lalu saya pernah berkhotbah, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah Tuhan Yesus serahkan untuk hidup kita. Maka berarti hidup ini harus meletakkan tangan seperti khotbah 2 minggu yang lalu pada suatu korban, yaitu korban Yesus Kristus. Apakah kita merasakan bahwa hidup kita, kesulitan kita sudah ditanggung Yesus Kristus? Sehingga kenikmatan hidup Yesus Kristus apakah sudah berpindah kepada hidup kita? Semua sakit penyakit kita sudah ditanggung Yesus. Kesehatan Yesus apakah sudah masuk dalam hidup kita? Demikian juga Yesus menjadi miskin supaya kita kaya. Apakah kekayaan Yesus sudah kita terima? Dan segala kekurangan, kemiskinan, segala yang tidak bisa kita perbuat apa-apa sudah ditanggung Yesus Kristus. Ini arti yang sesungguhnya daripada merasakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ini saudara bisa dengar khotbah saya 2 minggu yang lalu secara detail. Sekarang saya akan kembali kepada arti daripada makanan sampai kehidupan kekal. Kalau tadi dikatakan bahwa makanan itu adalah tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus, yaitu makanan yang sesungguhnya adalah dagingku, minuman adalah darahku, itu adalah makanan dan minuman yang sesungguhnya. Kita tidak berbicara yang alamiah ya, kita tidak berbicara yang secara alamiah bahwa ini roti daging yang sesungguhnya, bukan. Kita berbicara yang rohania. Jadi kalau kita berbicara rohania, saudara akan berpikir bahwa jangan berpikir alamiah, daging yang sesungguhnya, darah yang sesungguhnya. Tetapi dikatakan tubuh Yesus, daging itu adalah makanan yang sesungguhnya. Darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat dalam suatu alam roh yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Daging yang sesungguhnya itu apa? Nah, kita sekarang lihat ya. Kalau makanan itu adalah tubuh Kristus, maka berdasarkan Ibrani 10 ayat yang ke-20 saya baca, mohon suatu konfirmasi, suatu suara saya bisa didengar dengan baik di gereja? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sekarang saya baca Ibrani 10 ayat 20, tetapi dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Gorden itu adalah tubuh Yesus Kristus sendiri, ya. Kalau kita sekarang membaca Alkitab, ayat Alkitab yang apa ini istilahnya ya, sebentar saya lihat. Alkitab yang terbuka, ya. Alkitab yang terbuka. Terjemahannya begini. Dengan jalan yang baru dan hidup yang telah dibukakan oleh Yesus bagi kita melalui tirai ya, tirai yang ada di dalam antara ruangan suci dengan ruangan maha suci, ya. Tirai yaitu tubuhnya. Ya, oke. Nah, sekarang jelas ya. Kalau tadi awalnya dikatakan makanan yang sampai hidup yang kekal, dan sekarang tadi itu berikutnya dikatakan makanan tadi adalah daging, adalah makanan yang sesungguhnya, daging Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus adalah minuman yang sesungguhnya.
Ya. Jadi dikatakan ya, urutan yang pertama, kita harus mencari suatu makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Urutan yang kedua, dikatakan, makanan yang sesungguhnya adalah tubuh Yesus Kristus, yaitu dagingku adalah makanan yang sesungguhnya. Darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Ya. Sekarang kita jelas bahwa tubuh Yesus Kristus itu adalah makanan yang sesungguhnya, ya. Udah jelas ya di sini saudara ya. Dari makanan yang sampai hidup yang kekal. Yang kedua diterjemahkan dan menurut Alkitab bahwa tubuh Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Ya, kita jangan berbicara yang alamiah ya. Kita kalau nanti makanan kita bisa bilang ini mangga, ini nasi goreng, ini macam-macam. Tapi ini kita berbicara dalam alam roh. Tadi itu kan sudah dikatakan Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Jadi kita sekarang berbicara roh. Saudara ada kehidupan secara roh. Saya ada kehidupan secara roh. Dan roh ini yang meneruskan kehidupan kita. Bila suatu saat kehidupan kita masing-masing meninggal, itu bagaikan menurut 1 Korintus 15 tadi, bahwa hidup itu sepertinya ditaburkan dalam suatu kematian. Tetapi roh ini nanti, kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk suatu penaburan, maka roh ini tadi yang meneruskan, dibangkitkan oleh pribadi Yesus Kristus. Menjadi roh yang untuk melanjutkan kehidupan kita dalam hidup yang kekal. Di mana Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia untuk menjadi pohon kehidupan. Kalau tadi Adam yang pertama, dia adalah makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya toh, pohon kehidupannya enggak dimakan. Sehingga pohon kehidupan ini mau enggak mau keluar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Gimana untuk menyelamatkan manusia? Dia lahir ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia untuk menjadi makanan. Tubuh Yesus Kristus untuk menjadi makanan supaya manusia makan. Kalau manusia makan, seperti halnya Adam tadi yang pertama itu makan pohon baik dan jahat, menghasilkan maut, menghasilkan penggembalaan yang menuju maut. Kalau kita makan, tetap memakan pohon baik dan jahat, pengetahuan baik dan jahat, maka penggembalaan itu menuju maut juga. Jadi kalau kita makan saat ini, jangan makan yang bersifat suatu keagamawian. Jangan makan yang bersifat suatu hukum Taurat. Tapi sekarang makanlah pribadi Yesus Kristus sendiri. Karena sekarang pohon kehidupan ini keluar dan menjadi manusia. Dan manusia ini adalah tubuh Yesus Kristus. Dan tubuh Yesus Kristus menurut Alkitab dikatakan makanan yang sesungguhnya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kita harus makan pribadi Yesus Kristus. Tapi jangan membayangkan yang real, yang alamiah kita makan. Tapi ini yang bersifat makanan yang bersifat roh. Tandanya setelah kita makan ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita bisa menyembah dengan leluasa kepada pribadi Yesus Kristus. Ini makanan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita bisa melihat semuanya ini. Makanan yang sesungguhnya adalah pribadi Yesus. Jadi sudah ngerti ya? Tadi dikatakan makanan yang sampai hidup kekal yaitu pribadi tubuh Yesus Kristus. Dikatakan dari Adam yang pertama jatuh dalam dosa karena makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekarang pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia ke dalam hidup yang kekal, bukan kepada maut, bukan kepada neraka. Pribadi Yesus Kristus sudah menjadi manusia. Pohon kehidupan ini keluar dari Taman Eden, dia menjadi manusia.
Dan manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat dia mati di kayu salib, dia katakan, makananku sesungguhnya, daging tadi adalah makanan yang sesungguhnya, dan darah adalah minuman yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita melanjut. Kalau saudara sudah mengerti, sekarang saya melanjut. Ya, ini akhir-akhir daripada khotbah, tapi tolong perhatikan supaya kita mengerti. Ini sangat-sangat berarti pengertian ini, karena pengertian ini sangat menentukan masa depan kita, terutama kaum muda. Bukan hanya kaum muda, kita pun semua, untuk menuju hidup yang kekal. Kita berbicara hidup yang kekal, secara jasmania pun pasti mengikuti semuanya itu. Oke, sekarang kita lihat. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah jadi dua tirai. Antara ruangan suci dengan ruangan maha suci, tirai terbelah jadi dua. Dan berdasarkan ayat, dikatakan bahwa tirai tadi adalah tubuh Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 dikatakan tirai yang terbelah dua tadi adalah tubuh Yesus Kristus. Jelas ya, waktu Yesus mati di kayu salib, saya ulang, waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai antara ruangan suci dengan ruangan maha suci terbelah jadi dua. Kalau dahulu orang Israel, imam-imam aja, dia hanya bisa masuk sampai ruangan suci. Kalau dia masuk ke ruangan maha suci dengan kehidupan yang tidak, atau dengan tidak suci, banyak noda dan celah, begitu masuk ruangan maha suci, yaitu hadirat Allah, maka orang itu pasti mati. Imam besar aja selalu kakinya dicancang dengan suatu tali atau dengan suatu apa yang ada kelintingannya. Selama imam besar itu masuk di dalam ruangan maha suci dan selalu kelintingan tadi itu berbunyi, maka imam besar tetap hidup. Tanda kehidupannya suci. Tapi kalau imam besar tadi itu kehidupannya ada noda dan celah, maka imam besar itu pasti mati di hadapan Allah. Jadi dia diseret keluar, tidak ada orang yang berani masuk dalam ruangan maha suci. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu sudah terbelah. Dengan terbelahnya tirai, maka kehidupan bangsa Israel, kehidupan kita bisa masuk dan melihat langsung, bisa menghadap kepada pribadi Allah. Karena dengan kematian Yesus, maka kehidupan kita ini sudah dibenarkan, sudah disucikan oleh kebangkitannya dari kayu salib. Dan dengan demikian, maka hidup kita layak untuk menghadap pribadi Allah. Dan hidup kita sudah diperdamaikan dengan pribadi Allah. Oleh karena itu, jangan ada satupun kehidupan saat ini yang datang ke gereja ataupun yang online di rumah yang merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan dosa. Tuhan itu Maha Pengasih. Bertambah banyaknya dosa, maka bertambah banyak kasih karunia, bertambah banyak anugerah dicurahkan dalam hidup itu. Bukan berarti kita harus menambah dosa-dosa, bukan. Nanti Roh Kudus yang memimpin hidup itu sendiri menuju sesuatu yang menjadi lebih baik. Dengan matinya Yesus, tirai terbelah dua. Dan kita bisa menghadap kepada pribadi Allah dengan leluasa. Kita bisa menyembah dengan leluasa, dengan suatu keyakinan yang teguh bahwa Yesus Kristus adalah makanan yang sesungguhnya. Jadi makanan yang sesungguhnya adalah jalan baru. Ya, seperti halnya di dalam dengan Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, tirai
itu adalah jalan baru dan hidup. Jadi makanan yang menuju kepada hidup kekal adalah jalan baru dan hidup dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Bukan jalan lama, bukan perjanjian antara Allah dengan manusia yang lama, bukan. Tetapi perjanjian antara Allah dengan manusia yang baru setelah Yesus mati dan bangkit. Itu yang utama. Jadi hidup ini harus mencari, bekerjalah untuk makanan yang menuju hidup kekal. Artinya bekerjalah untuk jalan baru dan hidup, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jelas ya? Saya ulang ya, makanan yang menuju hidup kekal adalah, sekarang yang kita berbicara bukan menuju hidup kekalnya, makanan dulu. Arti makanan adalah tubuh Yesus Kristus, itu makanan. Darah Yesus Kristus, minuman yang sesungguhnya. Tetapi tubuh Yesus Kristus menuju jalan hidup yang kekal, itu adalah waktu Yesus mati di kayu salib. Dikatakan tire, itu adalah tubuh Yesus. Maka makanan yang menuju hidup kekal adalah tirai ini tadi, yang memisahkan antara ruangan suci dengan ruangan maha suci. Makanan yang menuju hidup kekal, saya ulang, makanan yang menuju hidup kekal adalah tirai yang memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci. Tirai yang terbelah artinya tubuh Yesus Kristus yang robek sudah terbelah, daging Yesus Kristus yang robek di kayu salib. Dan inilah jalan baru. Jadi intinya makanan yang menuju hidup yang kekal adalah jalan baru yang hidup. Nah, di sini kita harus bekerja dalam suatu jalan baru. Baik kita melayani, baik kita bekerja secara jasmania di dunia, kita bekerja dengan jalan yang baru. Jalan yang mengikuti hukum roh, bukan hukum agama. Dengan jalan baru ini tadi, dengan hukum roh yang ada, akan menuntun hidup kita setahap demi setahap. Apapun yang kita kerjakan secara jasmania, selama kita hidup, bukan hanya roh kita saja, seperti Abraham beberapa minggu yang lalu saya bawakan di khotbah itu. Memang Lot orang benar, tetapi dalam kehidupan yang selalu mengalami problema. Lot adalah orang yang suci, tetapi selalu mengalami kekalahan, kegagalan. Tetapi Abraham orang yang benar juga, sama-sama orang benar. Abraham tapi selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Baik secara kekayaan jasmani, baik hubungannya dengan Tuhan. Semuanya selalu menang dan menang terus. Demikian juga jalan baru ini. Jalan baru ini adalah pribadi Yesus. Kalau Abraham tadi ditandai korban sajian berupa seekor anak domba, sedangkan Lot orang suci, orang benar di hadapan Allah, tapi tidak menandai dengan tanda darah, yaitu hanya mengorbankan roti yang disajikan. Saudara bisa mendengar secara detail dalam khotbah saya lupa, mungkin 3 minggu yang lalu, mungkin begitulah. Nah, dalam hal ini jalan baru, kalau kita makan, kita merasakan hadiratnya lewat kematian Yesus Kristus. Hidup ini akan menikmati seperti halnya doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu, bahwa datanglah kerajaan-Mu di bumi. Di bumi ya, berarti saat ini kita masih hidup di bumi seperti di surga. Ini kita menginginkan hidup kita ini sudah menikmati hidup secara jasmani meskipun hanya alamiah sementara. Kita bisa menikmati rasanya hidup ini seperti di surga, rasanya enak, bukan tidak ada tantangan, ada. Tetapi Tuhan
selalu memberi kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti orang hidup nggak ada tantangan. Ada, tapi kemenangan selalu di pihak kita. Ini yang jadi kunci hidup kita. Oleh karena itu, seperti visi misi saya berapa 2 tahun yang lalu, saya ingin gereja ini jemaat diberkati hanya berdasarkan korban Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap saya berkhotbah, saya berusaha membawa pribadi Yesus Kristus. Karena firman Kristus itu adalah kekuatan Allah, Injil kekuatan Allah. Dengan firman Kristus ini tadi, itu mengubah hidup saudara. Saudara tidak merasakan perubahan itu, tapi saudara pasti tahu, oh aku dulu begini, aku sekarang kok kehidupanku gini. Pasti demi nama Tuhan Yesus Kristus, pasti ada perubahan. Jauh lebih menikmati hidup, jauh lebih merasakan damai sejahtera, itu udah pasti. Ya, demikianlah berita firman Allah hari ini. Biarlah semua ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya juga nggak tahu apakah ibadah YouTube hari ini bisa berlangsung dengan normal. Ya, semuanya ini anugerah daripada Tuhan. Saya minta pimpinan pujian menyanyi